Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pemeluk agama lain. Kita ketemu lagi dalam pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita jumpa lagi dengan Bu Lani. Oke anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah darinya. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, kita lanjutkan pertemuan kali ini. Ya, masih di daftar isi. Kita sudah masuk di bab 3 peraturan perundang-undangan, di mana bab 3 ini adalah bab terakhir di semester ganjil. Bab 3 peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. Oke. Kemarin sudah kita bahas mengenai pembuatan RUU. Ya, nanti kita ulang lagi sedikit, kita kupas lagi sedikit supaya materinya beruntun. Oke anak-anak, kita lanjutkan di halaman 58. Kalian buka buku kamu di buku paket kamu halaman 58. Perubahan Undang-Undang Dasar. Di bab itu di halaman 58 disebutkan mengenai proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Oke, kita masuk di halaman 59, penjelasannya ada di halaman 58. Bu Lani percaya bahwa kamu adalah anak yang bisa Bu Lani banggakan di kelas 8, ya. Makanya Bu Lani percaya kalau kalian semua sudah membaca. Oke. Pertama, perubahan Undang-Undang Dasar. Bu katanya dulu itu perubahan Undang-Undang Dasar itu bisa dilakukan, ada bagian yang bisa dilakukan untuk perubahan, ada bagian tidak bisa dilakukan perubahan. Oke, ya. Bagian pembukaan yang tidak bisa dirubah dan yang bisa dirubah hanya pasal-pasal yang ada di batang tubuh. Lah siapa Bu yang merubah Undang-Undang Dasar ini anak-anak? Yang berhak untuk melakukan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar itu adalah MPR. Pinter, Majelis Permusyawaratan Rakyat ikono sing ngomong. Oke. Bagaimana Bu caranya? Caranya MPR di dalam melakukan amandemen itu harus memenuhi syarat. Bagaimana syaratnya, Bu? Usulan perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Ini menurut pasal 37 ayat 1. Kalian bisa baca di halaman 58. Kurang pas lagi, baca Undang-Undang Dasar 1945 buku kalian yang kecil itu, ya. Jadi, yang mengajukan, saya ulang, yang mengajukan perubahan itu sepertiga dari jumlah anggota MPR. Bu, jumlah anggota MPR itu berapa sih, Bu? Oke. Jumlah anggota MPR itu didapat dari anggota DPR RI sebanyak 575, sedangkan dari
DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah RI Republik Indonesia, itu sejumlah 136. Jadi anggota MPR itu jumlahnya berapa? Oke, pinter. Dari anggota DPR RI 575, dari DPD 136, jadi jumlah anggotanya 711. Dari 711 itu sepertiga jumlahnya anggota itu yang harus mengajukan. Berapa sepertiga? Sepertiga kali dari jumlah 711. Jadi sekitar kurang lebih 237 anggota MPR yang mengajukan untuk melakukan usulan perubahan. Oke, jelas ya nak? Oke, Bulani lanjutkan. Bagaimana cara mengajukannya? Diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk dirubah beserta alasannya menurut penjelasan pasal 37 ayat 2. Saya ulang, cara mengajukannya diajukan secara tertulis, ya, dengan menunjukkan, dengan lebih jelas menunjukkan pasal yang mau diubah beserta alasannya kenapa harus dirubah. Begitu ya nak ya. Terus MPR itu sendiri melakukan sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR menurut pasal 37 ayat 3. Jadi jumlah anggota MPR yang 711 itu, ya, 2/3 darinya, jadi 2/3 kali 711 itu yang harus hadir dalam sidang MPR. Kalau sudah demikian, kalau sudah sidang dilaksanakan, putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR menurut pasal 37 ayat 4. Ya. Itu nak. Ini ada catatan khusus dari pasal 37 ayat 5. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Kalau melakukan perubahan berarti mengganti secara total negara Indonesia. Jelas ya nak ya, dari sini saya ulang sekali lagi. 1/3 dari jumlah anggota MPR harus mengajukan perubahan. Dari anggota MPR jumlahnya berapa tadi? Oke, dari DPR RI sejumlah 575, dari DPD sejumlah 136 orang, ya. Jadi 1/3 dari 715. Kamu hitung sendiri. Terus cara pengajuannya harus diajukan secara tertulis. Ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan atau bagian yang diusulkan untuk dirubah beserta alasannya mengapa harus dirubah. Bunyi ketetapan pasal 37 ayat 2.
Kalau sudah demikian, maka MPR melakukan sidang. Sidang MPR itu harus dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota MPR menurut ketetapan pasal 37 ayat 3. 2/3 kali 711. Pinter. Kalau sudah mengadakan sidang, sidang dilakukan untuk mengambil keputusan, ada ketentuan. Ketentuannya bagaimana, Bu Lani? 50% ditambah 1, ya, itu menyatakan setuju dari seluruh anggota MPR. 711, 50%-nya berarti 50% kali 711 ditambah 1 anggota. Harus setuju untuk melakukan perubahan atau amandemen. Oke. Dipertegas di dalam pasal 37 ayat 5 khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Ya, kalau melakukan perubahan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia sama saja dengan merubah segalanya, merubuhkan semuanya. Oke, dari sini ada yang bertanya? Ya, Japri seperti biasa kalau belum mengerti. Oke, Bulani lanjutkan. Yang kedua, masih di halaman 59. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, ketetapan MPR. Menurut Jimli Asidikri, semua bentuk ketetapan MPR hanya bersifat administratif dan tidak boleh lagi memuat norma-norma hukum yang bersifat mengatur. Produk MPR yang bersifat mengatur hanya dituangkan dalam bentuk undang-undang dasar atau perubahan undang-undang dasar atau yang biasa kita sebut dengan amandemen. Jelas ya? MPR tidak berhak untuk menerbitkan norma-norma hukum yang sifatnya mengatur. Oke. Berikutnya, ketika MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, salah satu produk hukum MPR adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah keputusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat keluar dan ke dalam. Yang dimaksud mengikat ke dalam itu adalah mengikat seluruh anggota majelis. Sedangkan mengikat keluar berarti mengikat setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara terkait oleh ketetapan MPR. Makanya merubah undang-undang dasar itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali oleh MPR. Makanya disebut sebagai hak istimewa MPR. Oke, kita lanjutkan. Halaman 61. Proses pembentukan undang-undang. Ini sebenarnya sudah dibahas Bulani kemarin di bagian yang terakhir pertemuan kemarin. Bagaimana proses pembentukan undang-undang? Ya.
RUU rancangan undang-undang kemarin dikatakan Bulani bisa bersumber dari DPR, bisa bersumber dari pemerintah atau presiden. Oke. Kemarin juga sudah dijelaskan bagaimana kalau sumber dari DPR. Sumber dari DPR berarti masukan dari masyarakat untuk menetapkan atau membuat undang-undang. Makanya DPR mengajukan RUU. RUU tersebut dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Jadi RUU yang dari DPR itu dibahas bersama-sama antara DPR dengan Presiden. RUU tersebut bisa disetujui dan bisa tidak disetujui. Oke. Bagaimana kalau disetujui, Bu? Apabila disetujui bersama antara DPR dan Presiden, maka RUU itu dimasukkan ke lembaran negara, kemudian berubah menjadi undang-undang. Bu, bagaimana cara lainnya? Dalam hal RUU tidak disahkan selama 30 hari setelah dibahas bersama antara DPR dengan Presiden, secara otomatis RUU itu wajib untuk diundangkan atau berubah undang-undang. Mari dibahas bersama dengan DPR dan Presiden. Tapi kedua-duanya masih belum bisa mengesahkan, ya. Jeda waktunya 30 hari belum disahkan, maka RUU itu otomatis sudah menjadi undang-undang dan wajib untuk diundangkan. Ini diatur dalam pasal 20 ayat 5. Hal pengesahan undang-undang itu dibahas di dalam pasal 20 ayat 4. Demikian ya. Itu kalau tidak disetujui, itu kalau disetujui, mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dengan Presiden. Bagaimana, Bu, apabila RUU itu tidak mendapatkan persetujuan bersama? Apabila tidak mendapatkan persetujuan bersama, maka RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu. Itu dipertegas oleh pasal 20 ayat 3. Ini kalau dari DPR. Bagaimana, Bu, proses pembentukan RUU yang bersumber dari pemerintah? Ya. Dipertegas pada pasal 5 ayat 1 UUD 1945. Presiden berhak mengajukan RUU. Mengajukan kemana, Bu? Mengajukan dalam sidang untuk mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dengan Presiden. Prosesnya sama. Cuman kalau RUU dari DPR ini sumbernya dari masyarakat, kalau RUU dari Presiden sumbernya dari Presiden atau pemerintah yang mengedaki.
Sama prosesnya. Prosesnya sama, disetujui dan tidak disetujui. Kalau disetujui langsung disahkan, ya. Kalau tidak setujui, ya sudah tidak bisa diundangkan, tidak bisa diajukan lagi di dalam sidang. Ya. Jadi kalau RUU berasal dari presiden itu sangat sederhana sekali. Tidak ada ketentuan untuk dapat diundangkan apa-apa untuk dapat diundangkan selama kurun waktu 30 menit. Ini hanya berlaku untuk RUU yang bersumber dari DPR. Jelas ya anak-anak? Oke, kita akhiri pertemuan kali ini ya. Semoga kalian bisa memahami ya. Tugas kalian seperti biasa merangkum halaman yang sudah Bulani bahas. Kalau sudah merangkum ya alhamdulillah ya. Yang belum supaya catatannya dipenuhi supaya kalau buku paket dicabut kalian masih punya pegangan untuk belajar. Oke anak-anak, sebelum materi PPKN kita akhiri, maka kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya, karena ilmu kita ini tidak hanya dapat kita terapkan sekarang saja, tetapi untuk masa depan kalian. Barangkali kalian akan menjadi pejabat negara, ada yang jadi DPR, ada yang jadi MPR, ada yang jadi presiden, ya. Nasib, takdir Allah yang menentukan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Halo.